Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Kami dari kelompok 3 akan membahas tektonik sistem dari lapangan panas bumi Provinsi Basen and Range. Next. Kelompok 3 beranggotakan Ines Mardika, Tubagus Adib, Dimas Catur, Muhammad Stefano, Muhammad Adib, dan Hansen Gilbert Sinaga. Next. Berikut untuk tabel kontribusinya. Next. Untuk pembahasan pertama yaitu lokasi lapangan. Jadi lapangan panas bumi Basin and Range terletak di wilayah tektonik Basin and Range di Amerika Serikat bagian barat yang mencakup Nevada, California Timur, Utah Barat, Oregon Selatan, dan Idaho Selatan dengan karakter utama berupa rezim tektonik ekstensional hingga transtensional yang menghasilkan nilai heat flow tinggi, sehingga mendukung perkembangan sistem panas bumi, yang konsentrasinya paling besar dijumpai di Nevada Utara dan Barat Laut, khususnya pada zona transtensional seperti Walker Land yang berperan penting dalam mengakomodasi deformasi regional sekaligus mengontrol perkembangan persebaran sistem geotermal. Next. Oke, selanjutnya ada kondisi geologi. Jadi dari kondisi geologi ini, si Basin and Range Province ini terletak di bagian barat Amerika Serikat, mencakup wilayah Nevada, Pegunungan Utah, Arizona Utara, dan California bagian timur. Secara fisiografi, wilayah ini dicirikan dengan pegunungan yang memanjang dan dipisahkan oleh cekungan yang tersusun dengan orientasi utara-selatan. Secara tektonik, Basin and Range ini merupakan provinsi ekstensional benua yang mengalami pergelangan lateral secara regional sejak zaman Miosen hingga sekarang. Ekstensi kerak ini menghasilkan sistem sesar normal regional yang membagi kerak menjadi blok naik dan turun, sekaligus membentuk rekahan-rekahan intensif dan menjadi jalur fluida hidrotermal yang menghubungkan sumber panas di kedalaman ke permukaan. Proses ekstensional ini memicu pergerakan material mantel ke arah atas dan peleburan parsial mantel yang menghasilkan magma basaltik dalam jumlah terbatas yang naik melalui intrusi dike dan sill tanpa membentuk gunung api besar di permukaan. Next. Sistem panas bumi Basin and Range ini umumnya bertipe liquid dominated dengan reservoir berupa batuan terfracture dan suhu menengah hingga tinggi, sekitar 200-300 derajat Celcius. Manifestasi permukaannya secara umum bersifat lemah hingga sedang yang berupa mata air panas, fumarole lemah, dan zona alterasi hidrotermal. Next. Nah, selanjutnya tahap pengembangan lapangan. Tahap pertama pengembangan lapangan panas bumi yaitu identifikasi regional yang dilakukan melalui analisis tektonik regional dan lajur regangan kerak bumi. Pada tahap ini distribusi sistem panas bumi dievaluasikan terhadap pola strain rate, keberadaan sesar kuarter, serta setting tektonik regional seperti Walker Land. Sistem panas bumi umumnya terkonsentrasi pada wilayah dengan strain tinggi dan berada pada dalam rezim tektonik ekstensional hingga transisional. Tahap ini berfungsi sebagai penyaring utama untuk menentukan area yang paling prospek, mengurangi resiko eksplorasi serta mengidentifikasi potensi sistem panas bumi tersembunyi. Tahap selanjutnya itu penentuan setting struktur geologi yang mengontrol permeabilitas. Permeabilitas reservoir panas bumi terutama dikendalikan oleh konfigurasi struktur geologi, bukan oleh satu sesar utama saja. Setting struktur yang paling prospek melalui step over pada sesar normal, perpotongan antara sesar normal dengan mendatar, serta terminasi sesar normal. Zona-zona prospek tersebut dicirikan oleh rekahan yang rapat dan tumpang tindih sesar, kondisi tegas yang aktif, serta jalur aliran fluida panas bumi yang tetap terbuka dalam jangka panjang. Selanjutnya tahap delineasi lapangan dan penentuan target pengeboran. Pada analisis struktur secara detail untuk membangun model konseptual sistem panas bumi. Evaluasi dilakukan terhadap pola dan geometri arah, serta adanya intensitas rekahan, serta hubungan antara struktur guna
mengidentifikasi zona permeabilitas utama. Banyak lapangan panas bumi berkembang pada zona interaksi beberapa tipe struktur sekaligus seperti kombinasi akomodasi zone, fault intersection, dan terminasi sesar yang secara signifikan meningkatkan permeabilitas kapasitas aliran fluida dan temperatur sistem berdasarkan model konseptual tersebut. Sumur produksi difokus pada zona Rayleigh Rep, fault intersection, dan horse styling fault yang memiliki permeabilitas tinggi dan stabilitas hidrolik yang baik, serta segmen tengah sesar besar umumnya kurang prospek karena tertutup bor lempung. Penempatan sumur injeksi terkontrol oleh struktur sesar untuk menjaga ketahanan reservoir dan menghindari pendinginan pada sumur produksi. Untuk tahap terakhir pada pengembangan lapangan panas bumi yaitu optimalisasi produk secara bertahap pada wilayah tersebut. Dengan laju rekahan menengah hingga rendah, sistem panas bumi berkapasitas sangat besar namun jarang dijumpai. Namun beberapa sistem kecil yang dikontrol oleh sesar-sesar terdekat dapat dikembangkan secara bersamaan sehingga menghasilkan kapasitas total yang signifikan. Pengembangan lapangan ini dilakukan secara adaptif melalui pembaruan model struktur dan reservoir berdasarkan data pengoboran dan produksi dengan tujuan menjaga kinerja sistem serta memastikan keberlanjutan lapangan panas bumi dalam jangka waktu. Next. Oke, untuk tujuan studinya karena kami menggunakan 3 sumber maka ada 3 tujuan studi yang berbeda. Studi yang pertama ini dari Volts dan teman-temannya pada tahun 2012 dengan tujuan menginventarisasi pengaturan struktural lebih dari 400 sistem geothermal di wilayah Great Basin yang mengalami ekstensi hingga transtensional untuk mengidentifikasi pengaturan struktural yang paling menguntungkan seperti step over, relay, persimpangan sesar, dan zona akomodasi yang meningkatkan permeabilitas dan mendukung aliran fluida geothermal. Lalu yang kedua ini dari Sailor dan teman-temannya pada tahun 2019 ini dengan tujuan menyajikan metodologi pemetaan geologi 3D untuk menganalisis pengendalian struktural dan stratigrafi pada perkembangan permeabilitas serta aliran fluida di sistem geothermal basin dan range dengan contoh dari Nevada dan New Hot Springs di Oregon. Next. Yang ketiga ini dari Lachenbruch tahun 1978. Tujuannya untuk mengeksplorasi bagaimana ekstensi tektonik di provinsi basin dan range menghasilkan aliran panas tinggi dan bervariasi melalui transport konvektif vertikal di litosfer. Menggunakan model termomekanik sederhana seperti peregangan, underplating, dan intrusi dike. Next. Oke, kita masuk ke data yang digunakan ketika melakukan analisis pada geothermal tectonic system. Ada yang pertama ada data geologi permukaan, yaitu terdiri dari peta geologi yang beresolusi tinggi untuk mendefinisikan satuan litologi. Kemudian ada informasi alterasi hidrotermal dan endapan geotermal sebagai indikator pendukung aktivitas panas bumi. Kemudian yang selanjutnya ada data bawah permukaan. Di data bawah permukaan ini meliputi data-data bor seperti cutting, inti bor, matlock, dan juga catatan pengeboran. Kemudian interpretasi juga dilakukan pada data bawah permukaan ini untuk membangun kerangka stratigrafi dan mengidentifikasi fitur sesar atau fitur struktur lainnya. Nah, pada selanjutnya itu ada data geofisika. Nah, data geofisika ini berupa data seismik 2D yang digunakan untuk mengendalikan geometri cekungan, kemudian melihat kontinuitas sesar dan stratigrafi dangkal. Kemudian kita menggunakan juga data gravitasi dan magnetik. Ya, kemudian ada juga yang pastinya menggunakan data magnetotelurik sebagai melihat indikasi zona konduktivitas tinggi itu berada di mana. Kemudian ada menggunakan data termal dan juga geokimia, di mana melihat temperatur sumur dan manifestasi permukaan.
untuk melihat indikator langsung aktivitas panas bumi, kemudian log temperatur juga digunakan, dan juga geotermometri untuk memperkirakan temperatur reservoir itu di bawah seperti apa, setinggi apa. Next. Oke, ini ada metodologi. Ini merupakan masuk ke metodologi. Ini conceptual sketch-nya. Next. Metodologi ini ada terdiri dari beberapa hal, integrasi data interpretasi struktur 2D, pemetaan, dan juga ada pemetaan geologi 3 dimensi. Next. Nah, selanjutnya pada metodologi yang dilakukan juga ada interseksi dan terminasi sesar, di mana karena ini zona tektonik, jadi kita butuh data-data struktur yang banyak. Kemudian ada evaluasi litologi batuan inang atau batuan induk. Jadi litologi dari batuan induknya dievaluasi untuk mengetahui sistem geotermal di daerah tersebut. Kemudian ada pemetaan potensi panas bumi menggunakan parameter struktural dan juga litologi yang sudah dianalisis sebelumnya. Next. Oke, selanjutnya ini adalah dari hasil studinya, di mana ada 3D Geological Mapping for Geothermal System. Itu konstruksi penampang geologi merupakan tahap awal pemetaan geologi 3D untuk memahami arsitektur bawah permukaan sistem panas bumi. Yang penampangnya disusun melalui integrasi data geologi permukaan, data sumur, data geofisika yang mencerminkan kondisi bawah permukaan secara realistis. Di sebelah kanan adalah penampang geologi yang menjadi dasar konseptual dalam pembangunan model geologi dan struktur 3 dimensi. Lalu selanjutnya adalah pemetaan litologi 3D. Ini digunakan untuk memvisualisasikan distribusi satuan batuan dan struktur sesar dalam ruang 3 dimensi, di mana zona dengan kepadatan tinggi struktur berasosiasi dengan peningkatan permeabilitas menjadi jalur utama aliran fluida naik. Lalu di sebelah kanan ini adalah pendekatan yang meningkatkan akurasi penentuan target eksplorasi pada sistem panas bumi yang dikontrol oleh sesar dan rezim tektonik ekspansional. Lalu selanjutnya adalah structural control of geothermal system, yaitu di mana aktivitas panas bumi di wilayah Great Basin ini tidak terdistribusi secara acak, melainkan konsentrasi pada pengaturan struktural tertentu. Inventarisasi lebih dari 400 sistem geothermal menunjukkan keterkaitan kuat antara zona regangan tektonik dan keberadaan lapangan panas bumi berenergi tinggi. Pada peta menunjukkan distribusi sistem geothermal di wilayah Great Basin dengan warna yang lebih hangat menunjukkan kepadatan sistem geothermal yang lebih tinggi. Peta ini menunjukkan bagaimana regangan tektonik dapat mempengaruhi distribusi sistem geothermal. Lalu pengaturan struktural yang paling menguntungkan bagi sistem geothermal itu meliputi fault step over, ram rally, persimpangan sesar, zona akomodasi, yang mana sesar-sesar tersebut menciptakan zona regangan lokal yang meningkatkan intensitas rekahan dan permeabilitas batuan. Peta pengaturan struktural dari sistem geothermal yang ada di wilayah Great Basin ini diambil menggunakan DEM untuk menunjukkan bagaimana berbagai struktur geologi mempengaruhi distribusi sistem geothermal di daerah tersebut. Lalu thermal effect of tectonic extensional on heat. Basin and range ini dicirikan oleh nilai aliran panas yang tinggi dan bervariasi yang sangat berhubungan dengan ekstensi tektonik pada skala litosfer. Ekstensi tektonik ini mempengaruhi distribusi heat flow di basin and range yang mengaitkan zona ekstensi aktif dengan heat flow yang lebih tinggi di wilayah tersebut, yang mana perhitungannya ada di bagian sebelah kanan. Lalu selanjutnya adalah kesimpulan, di mana basin and range ini dicirikan oleh ekstensi tektonik aktif yang menghasilkan heat flow tinggi dan bervariasi. Proses ekstensi ini meningkatkan permeabilitas kerak bumi dan mendukung aliran fluida panas bumi. Model termomekanika menunjukkan bahwa ekstensi distribusi menghasilkan nilai heat flow regional dan konsisten dengan karakteristik thermal wilayah ini. Daerah seperti Battle Mountain membutuhkan laju ekstensi lebih cepat untuk mempertahankan anomali panas tinggi. Secara keseluruhan, ekstensi tektonik merupakan mekanisme utama pengontrol aliran panas di basin and range, memberikan dasar untuk eksplorasi geothermal di wilayah ekstensional. Ini adalah referensi yang digunakan untuk mengerjakan presentasi ini. Selebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.